Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ala ni'matillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pembelajaran kali ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa dihitung. Salat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan pada baginda alam kita semua, Nabi Yuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan semoga sampai kelak pada kita selaku umatnya di akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyapa dulu murid-murid Bapak. Apa kabar anak-anak kelas 5A, 5B, 5C? Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi yang selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sedikit ingin motivasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah KD ya, di IPA, yaitu KD 3.8, tentang kemarin kita sudah membahas tentang zat tunggal ya. Hari ini kita akan membahas zat campuran, yaitu tentang campuran dan larutan ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin sedikit memberikan motivasi untuk kalian. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena pada dasarnya dengan kita mempelajari larutan dan campuran ini akan bisa menambah ilmu pengetahuan kita, yaitu tentang larutan dan campuran. Kita semua tahu misalkan ketika kita melihat ada larutan sirup, kemudian ada campuran gula dengan garam, dengan air yang dinamakan oralit, itu ilmunya adalah kita dapat dari campuran dan larutan. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah mengetahui antara larutan dan campuran tadi, terutama larutan yang ketika digabungkan itu ya menjadi sempurna, dan sebagian lagi ada yang kurang sempurna. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan di awal pembukaan ini. Silakan, selamat menyimak. Ini Bapak akan menyampaikan salah satu ayat Al-Quran tentang materi hari ini, yaitu materi tentang campuran. Dapat dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza 'azbun furat. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Sadaqallahul azim. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan siapa? Baik, jumpa kembali dengan Pak Kurniawan ya, atau disebut Pak Nawan. Bapak di sini akan mengajar pelajaran IPA atau sains ya. Nah, pada kesempatan pembelajaran IPA kali ini ada beberapa hal
yang akan kita bahas. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Iya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang KD 3.8, yaitu mengenal materi dan penyusunnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Selamat menyimak. A. Pengertian campuran. Campuran adalah materi yang terdiri dari dua atau lebih zat yang memiliki sifat-sifat aslinya. Campuran terbagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Keduanya memiliki sifat dan ciri yang berbeda. Kita lanjutkan. Ya, ini dia. Campuran homogen. Jadi jenis campuran tadi terbagi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Nah, yang pertama kita akan bahas campuran homogen. Mari kita simak penjelasannya, apa sebenarnya campuran homogen tersebut. Campuran homogen atau larutan adalah zat-zat penyusun yang bercampur dengan rata, sehingga setiap bagiannya memiliki sifat yang sama. Campuran homogen dapat dikenali dengan beberapa ciri. Di antaranya, A. Terdiri dari zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Komponen yang jumlahnya lebih banyak disebut zat pelarut, lalu yang lebih sedikit disebut zat terlarut antar komponen penyusun. Mudahnya, zat pelarut itu misalkan air. Nah, yang dilarutkan misalkan gula atau misal sirup. Maka air pada sirup dinamakan zat pelarut karena yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan sirupnya itu sebagai zat terlarut. B. Tidak terdapat lapisan. Maksudnya, kalau kita melihat misal kopi itu ada lapisannya ya. Paling bawah itu endapannya, kemudian semakin ke atas warna kopi tersebut makin pudar ya. Atau misalkan seperti minyak dengan air. Itu ada lapisan. Nah, kalau campuran homogen dia tidak terdapat lapisan. C. Tidak dapat disaring. Nah, adik-adik pernah melihat air gula? Nah, coba disaring oleh adik-adik. Apakah gulanya dapat kita saring? Jawabannya tentu saja tidak bisa ya. Contoh dari campuran homogen adalah sirup, udara, larutan garam, perunggu, kuningan, teh manis ya. Kita lanjutkan. Oke, kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu campuran heterogen. Nah, tadi kita sudah membahas tentang campuran homogen. Saat ini kita lanjut kepada jenis yang kedua, yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna atau tidak merata ya, sehingga zat penyusun tersebut masih dapat dibedakan.
Campuran ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu suspensi dan koloid. Suspensi akan mengendap ke bawah apabila dibiarkan beberapa saat. Sementara itu koloid sifatnya merata dan tidak mengendap jika dibiarkan. Campuran heterogen memiliki beberapa ciri, yaitu A. Pencampuran partikel tidak merata. B. Campuran akan mengendap jika dibiarkan. C. Keruh dan tidak tembus cahaya. Coba adik-adik perhatikan kalau air kopi kita sorot dengan senter, dia tidak tembus ya. D. Ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Artinya dia masih lebih besar dari molekul ya. Dan beberapa itu masih bisa untuk disaring. Contoh, suspensi. Suspensi itu yang jika dibiarkan dia akan mengendap ya. Campuran terigu dan air. Ini bisa dibuktikan kalau di rumah orang tua kalian sedang bikin gorengan misalnya. Nah, tepung terigu tersebut yang sudah dicampur dengan air, lama-kelamaan si terigunya akan mengendap, airnya akan berada di atas endapan tersebut. Kemudian air dengan kopi, sama ini juga. Coba adik-adik perhatikan, biarkan air kopi tersebut didiamkan selama beberapa jam, maka si kopinya akan turun ke bawah ya. Air dengan pasir, tepung beras dan air. Sedangkan yang kedua yaitu contoh koloid. Koloid itu meskipun dia campuran heterogen, tapi meskipun kita biarkan, dia tidak terjadi endapan. Contohnya apa? Santan dan sus. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari ya video tentang larutan dan campuran. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan suatu amanat bahwasanya dengan kita mempelajari larutan dan campuran ini makin meningkatkan kita kepada keimanan kita pada Allah. Salah satunya adalah tentang ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Nah, kita ini di sini berarti sebagai liulil albab, yaitu orang yang berpikir, orang yang berpengetahuan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi ini kita makin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.